mau gak mau ya kita harus berani. Kalau kita nggak berani, lomba nggak akan menang. Di provinsi itu tiba-tiba hujan deras. Ya hujan deras sama mati lampu. Halo sahabat Turenban Podcast, selamat datang di Turenban Podcast. Suara kita, karya bersama. Bersama saya Aisyah Nalia yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Sebelum kita mulai topik pada hari ini, ada baiknya kita perkenalan dulu gak sih? Ya, perkenalkan di samping saya ada Mas Fauzi Ahmad Zaki dari kelas 12 IKJ 1. Dan ada juga Pak Dani Purwoyuwono selaku pengajar di jurusan TKJ. Beri aplaus untuk mereka berdua. Bagaimana nih perasaannya setelah menang lomba LKS di provinsi ya Mas ya? Iya, kemarin di Juara provinsi. 1. Ya, alhamdulillah kita mendapat juara 1 di lomba kompetensi siswa tingkat provinsi Jawa Timur yang tepatnya di Madiun. Perasaannya pasti tidak menyangka ya pertama ya, karena saya kira saya nggak bakal dapat titel itu. Ternyata di samping usaha yang saya lakukan, alhamdulillah saya bisa mendapatkan itu. Kemudian pastinya bahagia ya, karena bisa membawa nama baik, nama sekolah tentunya, dan nama baik keluarga juga pastinya. Lomba tingkat provinsi itu dilaksanakan di mana Mas? Di Madiun, Jawa Timur. Oh Madiun, Iya. Jawa Timur. Tepatnya di SMKN 5 Madiun itu. Habis juara 1 kan ke tingkat nasional nih. Ya, Dan ke nasional ini pelaksanaannya di mana? untuk LKS Nasional 2024 itu dilaksanakan di Provinsi Lampung. Tepatnya di Kota Bandar Lampung, di Politeknik Negeri Lampung. Di tingkat nasional ini berhasil mendapatkan penghargaan Medallion for Excellence ya Mas ya? Iya, alhamdulillah. Apa sih tantangan terbesar yang Mas Fauzi hadapi selama melaksanakan lomba? Tantangan terbesar saya ya, Iya. pastinya mengejar materi yang menurut saya susah ya pastinya itu. Ya karena memang untuk lomba kompetensi siswa ini untuk materi mungkin kita sebagai yang mungkin kemarin masih kelas 11, masih kelas 12, kita dituntut untuk mengejar materi yang sudah biasanya diajarkan di dunia industri, dan yang dilombakan itu belum tentu keluar yang tadi kita pelajari. Jadi kita usahakan kita itu semua hal kita pelajari supaya kita nanti pas lomba itu bisa siap begitu. Mungkin kedua tentunya tekanan ya. Tekanan itu dalam artian tekanan dari Provinsi Jawa Timur sendiri, karena tahun kemarin 2023 Provinsi Jawa Timur itu kita mendapatkan juara umum yang lombanya dilaksanakan di Surabaya. Nah, di 2024 ini Jawa Timur ingin kembali mendapatkan titel juara umum itu lagi supaya Jawa Timur tidak dianggap sebagai jago kandang, intinya gitu. Jadi makanya kenapa semua peserta yang ada di Jawa Timur, semua bidang lomba itu ibarat dituntut lumayan keras lah, ditekan keras supaya bisa membawa kembali juara umum. Ya alhamdulillah kemarin kita semua berjaya mendapatkan kembali titel itu, sehingga piala bergilir yang ada di Surabaya itu bisa kita bawa pulang kembali ke Jawa Timur. Seperti itu. Beri aplaus untuk Mas Fauzinya. Ya, di balik Mas Fauzi yang udah keren ini ada pendamping pembimbing yang juga gak kalah keren, Pak Dani Pastinya, iya. Purwoyono. Ini Pak Dani bagaimana sih cara membimbing Mas Fauzi ini sampai bisa ke tingkat nasional? Keren sekali. Nah, kalau dari saya Mbak ya, untuk pembimbingan itu sebenarnya sama seperti guru-guru lainnya. Kita yang jelas yang membedakan kita itu rutinitas kita pembimbingan. Mungkin kita tiap hari secara rutin membimbing si Fauzi ini, harapannya waktu awal dulu kan LKS itu diperuntukkan untuk anak kelas 12 toh Mbak. Akhirnya di tahun ini
LKS itu diperuntukkan untuk anak kelas 11. Akhirnya apa yang terjadi? Kita itu bagaimana menyiapkan si Fauzi ini untuk bisa settle di kelas bersama saingannya, meskipun dia masih kelas 11 mungkin kemampuannya harus bisa di kelas 12. Seperti itu. Jadi jadwal rutin, terus belajar yang belum waktunya dipelajari harus kita pelajari dulu, kemudian istirahat yang cukup juga, makan teratur, seperti itu Mbak. Ya, jadi harus ekstra belajar ya. Mas? Ekstra Ya, belajar, pasti ya. meluangkan waktu itu pasti Ya, banyak yang dikorbankan juga itu. korbankan. Kalau untuk Pak Dani sendiri nih, apa sih tantangan yang Pak Dani lalui, kayak kesusahan, kesulitan apa yang Pak Dani? Kalau tantangan, sebenarnya tantangan tiap tahun itu pasti ada ya. Jadi kita itu kan tiap tahun itu pasti mewakili Kabupaten Malang untuk ke tingkat provinsi, dan untuk tantangannya itu ya ini bagaimana kita mempertahankan juara-juara yang sebelumnya itu tetap di posisi di atas, seperti itu. Habis dari lomba LKS nasional nih, apakah ada tingkat selanjutnya lagi? Kayak di apa? Dunia gitu. Ya, Di dunia. Nah, ini yang menarik di TKJ ya. Itu bidang lomba yang kita ikuti itu enggak berhenti di tingkat provinsi seperti bidang lomba lain. Nah, jadi di TKJ itu ada beberapa bidang lomba, Pak ya. Seperti yang diikuti Mas Fauzi ini ada ITNSA, IT Network, System Administration, ada Cyber Security, Cloud Computing, Information network cabling dan lain-lain. Nah, ini yang diikuti Fauzi ini khusus bidang lomba yang bisa mencapai tahap ke dunia, istilahnya LKS tingkat World Skill ya. Iya, World Skill World Competition. Nanti kita di bulan Oktober awal ini akan ada seleksda dari Indonesia untuk persiapan ke Filipina. Iya, World Skill ASEAN di Filipina. Tahun 2025. Ya, tapi itu masih selekda. Jadi selekda itu nanti di sejumlah 150 orang dari seluruh wilayah Indonesia dites secara online. Nanti 10 orang yang mendapat nilai tertinggi akan dibawa ke Jakarta untuk training center di sana. Nantinya dipilih 2 orang yang akan mewakili Indonesia di World Skill ASEAN Filipina 2025. Seperti itu. Keren sekali ya. Berarti sudah ada persiapan ya di World Skill ini. Persiapan ya tentunya sudah 2 tahun ini, Mbak ya. Kan ini persiapan kita itu mulai Fauzi kelas 10 ya. Iya, 10. Kelas 10 kita persiapkan. Kelas 11 main di tingkat kabupaten, provinsi, nasional. Di kelas 12 ini kita siapkan untuk tingkat ASEAN dan dunia. Seperti itu. Mas Fauzi ini kenapa sih kok bisa terpilih menjadi LKS? Maksudnya kan pasti ada keunggulannya gitu ya Pak ya. Cara menyeleksi pasti kan di SMKN 1 Turen siswa yang berprestasi kan nggak hanya satu ya, banyak sekali ya Pak. Nah itu bagaimana cara menyeleksinya? Cara menyeleksi ya tentunya pertama tahapan seleksi itu pasti semua kompetensi konsentrasi kalian itu melakukan seperti di perkantoran seperti itu kan. Di tahapan awal pasti ada seleksi untuk anak-anak yang punya minat di situ, kemudian kita seleksi bakatnya, mungkin ada seleksi alam, mungkin dari kayak Extra Podcast ini kan awalnya itu dari 40, nanti yang konsisten berapa. Nah, salah satu yang konsisten itu si Fauzi ini. Seperti itu. Jadi kalau untuk Mas Fauzi sendiri, apa sih yang menjadi kunci keberhasilan dalam lomba ini? Pastinya konsisten ya. Konsisten sama sabar, karena menghadapi materi yang sangat susah itu kita perlu kesabaran. Karena kalau kita sudah menyerah duluan, kita nggak akan pernah mencapai tujuan kita. Jadi kalau misal dulu saya ada kendala belajar suatu hal ya, itu saya kayak ngeluh pusing, aduh ya apa ya misalnya gak usah melo iki ya. Itu saya sempat mau nyerah dulu itu. Pas saya masih kelas 11 awal ya. Tapi ya itu tadi. Waktu mau di kabupaten ya? Iya. Kan dulu itu kandidat TKJ itu ada 2 orang. Satunya Mas Egi dari 12 TKJ 3 yang sekarang PKL di Sidoarjo. Itu dia juga lumayan bagus progresnya dan cara mengerjakannya. Ya mungkin si Mas Egi itu kurangnya dia
pernah ngomong ke saya kalau nggak berani buat mengambil kursi lomba itu. Ya akhirnya mau gak mau ya kita harus berani. Kalau kita nggak berani, lomba nggak akan menang. Salah satu kunci buat menang lomba itu berani dulu. Berani buktikan kalau kita itu bisa. Berani ambil resiko, kalau misalnya nanti ini salah bagaimana, kalau ini benar bagaimana, begitu. Harus ada tanggung jawabnya. Ya harus ada tanggung jawab. Itu adalah motivasi dari Mas Fauzi ya. Adakah momen tertentu yang sangat berkesan mulai dari lomba tingkat kabupaten sampai tingkat nasional ini? Di kabupaten itu ada satu masalah ya, di mana tiba-tiba ada perangkat dari alat kami yang tiba-tiba rusak. Di level kabupaten ya? Iya, level kabupaten. Jadi itu namanya LAN adapter yang buat nyambungkan internet ke komputer ya. Itu pas sore sebelum kita lomba itu dites bisa. Tiba-tiba pas hari lomba, pas waktu lomba itu gak tahu kenapa tiba-tiba rusak dan tidak bisa dipakai. Itu yang membuat saya hampir panik gak karu-karuan itu. Ya untungnya waktu itu saya bisa tenang melihat ke sekitar, ternyata ada konverter LAN yang bisa saya pakai dan akhirnya saya pakai walaupun caranya agak rumit ya, harus menyeting-nyeting gitu. Dan alhamdulillah lomba lancar karena itu. Alhamdulillah. Itu kami sudah hampir menyerah itu. Kok bisa tiba-tiba rusak padahal kemarin bisa dipakai gitu. Iya. Sama apa lagi Pak ya? Provinsi ya? Di provinsi itu tiba-tiba udan terus. Ya hujan deras sama mati lampu. Jadi Terus itu bareng pelaksanaan lomba mati lampu. Iya mati lampu. Bagaimana itu cara mengatasinya? ya waktu itu kan kejadian kan kita kan nggak tahu kan waktu itu ada cuaca itu ada bisa diprediksi tuh Pak. Akhirnya waktu itu hari pertama ya. Iya. Hari pertama lomba itu kita ada kendala yaitu tiba-tiba satu ruangan itu kan mati listriknya bermasalah. Akhirnya terpaksa lomba dihentikan. Nah dari situ mungkin salah satu keuntungan kita itu ya di situ. Mungkin si Fauzi ini punya mental yang bagus, konsisten seperti itu. Banyak peserta ketika waktu mati lampu itu namanya menyerah ya. Iya, down. Mentalnya down seperti itu. Sama di lomba kita kan yang diutamakan memang kecepatan ya. Biasanya kalau banyak peserta, terus salah satu ada yang mungkin cepat sekali pengerjaannya, itu membuat pemain lain down. Itu Ya enggak. tergantung sih itu. Kalau di tingkat nasional bagaimana Mas? Adakah kendala atau apa gitu? Kendalanya kami mungkin juara bertahan ya. Juara Jadi di TNSA nasional itu kita sudah mengantisipasi provinsi-provinsi mana yang mungkin berat untuk dilawang. Contohnya itu Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta. Itu bertahun-tahun berturut-turut selalu juara 1-2. Karena ya memang atlet-atlet internasional world skill itu rata-rata dari Provinsi Banten. Seperti itu. Jadi ya memang mungkin backupnya yang Tapi meskipun seperti itu kan kita dapat juara 5 itu sudah prestasi banget. Jadi kita itu di nasional dapat yang namanya Medallion for Excellence, yang dimana itu adalah medali yang diperuntukkan untuk peserta yang nilainya sudah di atas rata-rata namun belum berhak mendapatkan posisi 1, 2, 3. Jadi kita kemarin itu berada di posisi 5, 1 poin selisih di bawah Provinsi Jawa Barat. Ya mungkin ada satu hal yang saya blunder jadi ya gak bisa kekejar itu. Makanya saya sekarang itu ya istilahnya getun ya. Kalau Mas sudah keren kok. Iya. Juara 5 sudah keren sekali. Itu momen yang berkesan dari kami untuk lomba ITNSA ini selama ini. Kalau selain Pak Dani, siapa sih yang mendukung Mas Fauzi dalam pelaksanaan lomba ini? Pastinya seluruh pihak sekolah ya, terutama itu kepala jurusan kami, Bu Mutia, Kepala sekolah. sama kepala sekolah yang sudah mengusahakan apapun yang saya butuhkan, fasilitas apapun, misal untuk training center, tempat latihan, dan alat-alat yang baru itu selalu diusahakan di yang baru. Jadi kami lomba itu posisi alat-alat sudah benar-benar siap seperti itu. Itu yang membuat saya senang berada di sekolah ini. PD ya. Iya, membuat saya percaya diri juga tentunya.
seperti itu. Dukungan dari orang-orang tersayang juga, jangan lupa orang tua. Orang tua Pak, bukan siapa-siapa ya, orang tua, terus teman-teman kita juga, semua juga turut turut berkontribusi ya, walaupun mungkin sekedar mendoakan dan mendukung saya, seperti itu. Maaf ya, ini pertanyaan agak nyelentang. Ini kan pasti yang nonton ada yang ngekerasin Mas Fauzi ya kan? Jadi maaf ya Mas Fauzi, izin Iya. bertanya, Mas Fauzi ini punya pacar belum? Belum punya pacar, punya pacar. Peluang yang sangat besar ya bagi yang ngekerasin Mas Fauzi ini. Oh Pak Dani. Kalau Pak Dani gak usah lah ya. Ya, Kan? setia sama satu istri. Iya, setia. pas wajib itu ya. Iya. Ya, jadi kita kembali ke topik awal ya. Baik. Karena ini juga waktunya sudah cukup ya, jadi kita akhir sampai di sini. Terima kasih buat Pak Dani sama Mas Fauzi yang sudah berkenan di podcast kita kali ini. Terima kasih juga buat yang sudah menonton di podcast Turenban kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya untuk apa? Update video terbaru kita. And see you next video. Bye bye.